Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-imana fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Begitupun nikmat keimanan, iman dan takwa. Karena hanya iman dan takwa, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Begitupun salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa kebenaran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Insyaallah dalam kesempatan ini saya ingin membawakan sedikit ceramah, yaitu tentang sifat-sifat syaitan. Pernahkah kita melihat syaitan? Mungkin tidak. Tetapi sekarang banyak manusia yang memiliki sifat-sifat mungkin sama persis dengan sifat-sifat syaitan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, tampangnya saja seperti manusia, tetapi sifatnya sifat-sifat syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yang manakah yang dinamakan syaitan itu, bagaimanakah sifat-sifat syaitan itu. Apakah syaitan itu? Syaitan adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah. Syaitan berasal dari kata syaitana yang artinya menjauh. Menjauh di sini yaitu menjauh dari kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Begitupun syaitan disebut juga dengan iblis. Iblis berasal dari kata ablasa yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Maka kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah harus mengetahui dan harus membenarkan kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang manakah yang termasuk sifat-sifat syaitan? Mungkin sifat-sifat ini bisa saja dimiliki oleh setiap manusia. Yang manakah yang termasuk sifat-sifat syaitan? Yang pertama, boros dalam harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana asyaitana li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah itu boros? Sekecil apapun harta yang kita keluarkan, tetapi tidak bermakna dan tidak bermanfaat kepada sesama, maka itulah yang dinamakan dengan boros. Tetapi harta yang kita keluarkan pada sesuatu yang bermanfaat dan bermakna, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan berjuang di jalan Allah, maka itulah yang tidak dinamakan dengan boros. Ingatlah dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Khadijah, istri Rasulullah, menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, demi cintaku pada Islam, kuserahkan seluruh hartaku di jalan Allah, dan jika aku sudah meninggal dan hartaku sudah habis, maka galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan agar pasukan Islam dapat melewati jembatan itu untuk memerangi kaum kafir Quraisy." Subhanallah, hal seperti ini tidak termasuk dengan boros. Yang kedua yaitu durhaka. Syaitan adalah makhluk yang durhaka. Buktinya ketika ia disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, ia menolak dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Allah telah menjelaskannya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah engkau kepada Nabi Adam, maka bersujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sifat yang ketiga yaitu sombong atau merasa dirinya lebih baik. Pada awalnya syaitan bernama Azazil, makhluk yang paling mulia bahkan setingkat dengan malaikat. Tetapi karena kesombongannya dan keangkuhannya, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis pun menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api." Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa sombongnya iblis dan keangkuhannya sehingga dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Sifat yang keempat yaitu suka menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat kejahatan dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jika ada manusia yang suka mengajak manusia lainnya untuk berbuat maksiat, maka itu adalah syaitan. Karena termasuk dalam sifat-sifat syaitan suka menyesatkan manusia. Jadi sebagai kesimpulan, hindarilah keempat sifat ini, yaitu boros dalam harta, durhaka, sombong, dan suka menyesatkan manusia. Karena keempat sifat ini adalah sifat-sifat syaitan. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat syaitan. Jauhilah sifat-sifat syaitan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, selalu dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.